Tema kita hari ini ialah berani meminta hal-hal yang sukar. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi untuk menyingkat waktu kita membaca terlebih dahulu ayat 9 dan ayat 10 saja. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kamu minta itu adalah sukar." Ya, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita meminta kepada Tuhan selama ini, mintanya itu hal-hal biasa atau hal-hal yang sukar, yang sehari-hari saja, ataukah yang jangka panjang, yang mudah kita kerjakan, mudah kita jangkau, atau yang mustahil kita jangkau. Selama ini Bapak Ibu Saudara-saudara doa yang mana? Kalau berdoa, kalau minta kepada Tuhan, siapa yang mintanya cuma biasa-biasa? Coba angkat tangan. Enggak ada. Kalau begitu semua pasti minta yang sulit-sulit, yang sukar, yang besar-besar. Angkat tangan. Cuma satu, Jojo, ya BB, lalu ke Bambang di atas. Yang lainnya memang tidak berdoa. Tidak pernah minta dari Tuhan. Cari sendiri, usahakan sendiri. Amin? Enggak. Terus saudara itu siapa ya? Minta mudah enggak, minta sukar enggak, dibilang enggak berdoa juga enggak. Terus mintanya yang kayak apa? Menengah. Begitu? Yang mudah dijangkau, mudah didapat, cuma berkata, "Tuhan, hari ini saya mau bekerja, berkatilah." Tuhan tanya berkat apa? Terserah Tuhan. Jadilah kehendakmu. Dikira rohani. Padahal enggak dapat apa-apa malah. Coba saudara kita renungkan, yang kita peroleh tiap hari dalam hidup kita itu hasil perjuangan kita, hasil kerja kita, hasil usaha kita, atau karena pemberian Tuhan. Orang Kristen kadang-kadang enggak mikir ini, pokoknya saya jalani hidup ini, saya yakin percaya Tuhan menyertai. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita sebenarnya untuk meminta, bahkan meminta perkara-perkara yang sulit bagi kita, di luar jangkauan kita, yang jauh dari kemampuan kita. Tapi kita tidak berani. Ada seorang raja di Yesaya pasal 7 ayat 10-12, itu disuruh meminta oleh Nabi Yesaya. Raja ini namanya Raja Ahaz. Di dalam ayat 10 berkata, Tuhan suruh Raja Ahaz itu minta sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tinggi di atas. Tapi dia enggak berani, saudara-saudara. Ya. Di ayat 10 berkata, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, ini Tuhan loh yang ngomong melalui Nabi Yesaya. "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Alasannya, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal Tuhan yang menantang, Tuhan yang suruh, saudara-saudara.
Tuhan berkata minta tanda. Ayo berdoa. Berdoa sesuatu yang sukar itu tadi. Berdoa sesuatu yang mustahil. Mintalah tanda, entah itu dari dunia orang mati yang paling bawah, ataukah dari tempat yang paling tinggi di atas sana. Tanda apa saja terserah. Minta tanda. Tapi sama seperti kita, wah enggak berani. Saya enggak mau mencobai Tuhan. Saya enggak mau berdalih. Aku enggak mau meminta. Aku tidak berani. Saudara-saudara, Ahas berdalih. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Maka Tuhan sendiri kasih tanda. Tandanya apa saudara-saudara? Tuhan berkata di ayat 14, seorang perawan, seorang gadis muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yaitu Immanuel. Ini kemudian yang digenapi pada Yesus. Maria betul-betul masih perawan, lalu melahirkan Tuhan Yesus. Tidak tahu persis, tidak jelas apakah di zaman Ahas itu pernah ada perempuan muda yang juga masih perawan yang melahirkan. Enggak terlalu diceritakan, tetapi Tuhan berkata, aku sendiri yang akan memberikan tanda kepadamu karena kamu tidak berani meminta. Seorang perawan, seorang anak muda atau gadis muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yaitu Immanuel. Saudara-saudara, dalam nats yang kita baca tadi, Elisa berani. Ahas tidak berani, kita juga seringkali tidak berani, tapi Elisa yang masih muda ini, dia minta hal yang sukar. Dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 9 tadi. Dan Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah seperti yang kau minta itu. Kalau enggak bisa lihat saya, ya tidak akan terjadi. Tapi ada kemungkinan saudara-saudara, bahwa dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari roh yang dimiliki oleh Elia. 2 bagian maksudnya. Nah, apa itu 2 bagian saudara-saudara? Ada orang berkata, oh berarti 2 kali lipat dari rohnya Elia. Enggak begitu. 2 bagian itu adalah hak anak sulung. Kalau kita membaca Ulangan 21 ayat yang ke-17, hukum Tuhan bagi Israel, hukum Taurat itu mengatur, kalau membagi warisan, maka anak sulung, semua anak sulung harus dapat 2 bagian. Jadi kalau anaknya 5, maka itu berarti harus dibagi 6 dulu. Nah 2 bagian untuk sulung, nah lainnya itu untuk anak-anak berikutnya sampai bungsu. 1 bagian, 1 bagian. Elia sedang meninggalkan warisan bagi murid-muridnya, para nabi. Lalu Elisa berkata, aku minta 2 bagian. Itu adalah hak anak sulung. Dia bukan anak sulung, saudara. Secara jasmani maupun secara rohani, dia bukanlah anak sulung. Tapi dia berkata, aku minta hak anak sulung. Hak anak sulung itu bukan cuma 2 bagian, tetapi juga saudara-saudara, adalah posisi. Anak sulung itu menggantikan posisi ayahnya. Paham ya? Jadi dapat 2 bagian, kalau ayahnya punya katakan 120 juta, bagi kalau anaknya 5, bagi 6 dulu. Jadi berapa? 20 jutaan. Tapi setelah itu 20 jutaan ini dibagi menjadi 6. Nah, jadi 40 juta dulu gitu ya, baru lainnya itu bagi yang 5. Itu satu. Yang kedua,
dia menjadi pengganti, posisi ketua, posisi penguasa, posisi pemimpin di rumah tangga. Itu hak kesulungan, itu yang disebut oleh Elisa, minta 2 kali dari rohmu. 2 bagian, itu berarti minta hak sulung yang meliputi double porsi dan posisi menjadi pemimpin betul, pengganti daripada Elia. Nah, Elia berkata itu sukar, itu mustahil. Kamu kok bisa minta anak sulung, hak anak sulung itu bagaimana? Kamu kok ujuk-ujuk minta, tiba-tiba minta hak menjadi pemimpin penggantiku itu bagaimana? Itu hal sukar. Tapi Elisa dengan mantap berkata, aku minta 2 kali atau 2 bagian dari rohmu, aku minta hak kesulungan. Kita ingat cerita Esau, dia buang hak kesulungan dan itu menjadi masalah sampai hari ini. Enggak cuma masa si Esau itu aja dan Yakub, tapi sampai hari ini keturunan mereka, ya keturunannya Esau, keturunan Yakub selalu menunjukkan akibat daripada peristiwa ini. Yakub betul-betul mendambakan hak kesulungan walaupun dia lahir bukan sebagai anak sulung, tapi anak bungsu. Tapi baginya itu hak anak sulung itu begitu penting. Dan sampai hari ini keturunannya diberkati. Penentu dunia ini keturunan Yakub semua. Penemuan-penemuan yang hebat-hebat yang kita gunakan setiap hari. Entah wireless begini, entah telepon, entah mesin, entah pesawat, entah segala macam. Itu umumnya hasil penemuan dari keturunan Yakub. Sebagai akibat daripada hak sulung yang sudah berpindah kepada dia. Sedangkan Esau yang mengabaikan, yang meremehkan, yang merendahkan anak sulung, ya keturunannya cuma begitu-begitu. Di Edom, di Moab, saya sudah sering kali dalam Zoom itu saya jelaskan itu siapa mereka itu, ya dalam pertemuan kita tiap Rabu itu ya. Ya, sayang tidak semua jemaat ikut. Coba saudara ikut di hari Rabu itu banyak sekali ilmu yang diperoleh. Begitu jemaat nanti tanya itu kelingan, ingat muncul saudara-saudara ya. Saya dorong saudara ikut Rebu itu Zoom, paksa dirimu. HP ku nggak bisa Pak, ya berdoa, nggak usah jajan beli HP yang memungkinkan untuk download Zoom. Supaya di situ kita mendalami lagi, karena saya begini nih, saya tidak tahu pikiran saudara. Tapi begitu di Zoom itu kita diskusi, ternyata saudara pun punya pengetahuan yang luar biasa, yang saya nggak pikir sebelumnya. Ada saja istilah-istilah yang muncul daripada peserta. Yang saya, kok bisa begitu ya? Saya pun diberkati dan saudara-saudara diberkati. Jadi mari belum terlambat, tiap Rabu kita masih ada Zoom terus, silahkan Bapak Ibu gabung. Ya, jangan takut ditanyain, nanti ditanyain saya sama Pak Yurus nggak bisa ngomong, enggak apa-apa, enggak kiamat enggak. Dan saya tidak akan tanya lagi, Ci April kadang-kadang gitu kan, Ci April dah. Pas, lewat Pak, gitu ya sudah lewat, nggak ada apa-apa gitu ya. Gilbert ada enggak? Enggak, gitu ya sudah. Noni ada enggak? Pas, ya pas aja lewat, enggak masalah. Beberapa ngomong, nah di situ saudara-saudara bermunculan penjelasan-penjelasan. Nah kok sampai situ saya ya. Kembali ke anak sulung ini tadi saudara-saudara. Elisa berkata, aku minta sesuatu yang mustahil, yang sukar. Elia berkata, kamu kok minta aneh-aneh, mintamu kok yang sukar-sukar, mintamu kok yang muluk-muluk. Itu bukan bagianmu, itu bukan hakmu. Yang kau minta itu sukar, sulit. Elisa berkata, enggak urusan, pokoknya saya minta. Saudara-saudara sekalian, Elia berkata, ya sudah. Kalau kamu bisa lihat saya naik, ya dapat. Kalau enggak, ya enggak. Nah begitu sampai ke seberang saudara-saudara, nanti saya tekankan itu lagi. Lalu ternyata Elia dijemput sama malaikat pakai kereta berapi, bukan kereta api. Ya, no? Kan kereta berapi, bukan kereta berapi gitu.
Lalu dia teriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel." Lihat ternyata, lihat toh gitu. Lalu Elia sobek jubahnya. Ternyata disobek loh saudara, bukan ada orang berkata, Elisa dapat jubahnya Elia. Nggak utuh, dapatnya cuma sobekan. Dia sobek ketika dia belum terangkat itu, baru mulai naik kereta itu ya. Kereta kencana berapi itu, dia sobek jubahnya, dia lemparkan. Elisa dapat, ambil jubahnya sejak itu. Berubah. Urapannya langsung maset. Dan mujizatnya banyak sekali saudara yang dia lakukan. Mujizat pertama terjadi di Jericho gitu. Saudara-saudara sekalian, mintalah 2 kali lipat dari yang didapatkan orang lain. Mintalah posisi di dalam pelayanan rohani. Wah, aku gak pingin jadi pengurus kok Pak. Repot, ngurusi diri sendiri aja susah, suruh ngurusi orang lain. Tapi Tuhan berkata, minta yang sukar. Minta yang gak mungkin. Hak kesulungan. Punya posisi, penentu. Minta hal-hal yang mustahil. Minta hal-hal yang sulit. Minta hal-hal yang tidak mungkin. Ayo merem sebentar, tutup mata sebentar, ngomong sama Tuhan. Saudara minta apa yang mustahil, yang sukar. Saya tunggu 1 menit atau setengah menit. Ayo tutup mata, minta hal sukar. Saya tidak tahu minta apa. Amin. Sudah. Pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Elisa doanya pendek. Aku minta 2 bagian rohmu. Gitu toh. Enggak, duh Bapa, aku mohon kiranya. Enggak. To the point. Doa itu nggak usah bertele-tele. 2 kali bagian apa saudara-saudara? 2 bagian dari apa? Yaitu dari roh yang dimiliki Elia. Roh apa yang dimiliki Elia itu macam-macam saudara sekalian ya. Ada mujizat, ada nubuat, lalu setia terhadap tanggung jawab, setia dalam mencela dosa, ya. Ahab disikat, Isabel disikat itu ya. Kemudian apalagi saudara-saudara, dia tidak takut kepada bahaya, dia takut kepada oposisi. Lalu ada roh kelembutan dan kasih, walaupun dia tegas sekali. Dia berkata kepada Ahab, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Tegas sekali saudara-saudara. Lalu ketika ketemu Ahab, kaukah itu yang mencelakakan Israel? Dia berkata, bukan aku yang mencelakakan kamu, tapi kamu sendiri hai raja. Tegas sekali dia saudara-saudara. Itu roh yang pada dia. Kalau Elia pribadi, ya disikat habis sama Raja Ahab. Tapi karena pengurapan dari Roh Kudus, maka dia berani mengatakan seperti itu. Tetapi di samping itu dia punya kelembutan, dia punya kasih. Dia ketemu janda Sarfat, dia agak tegas di situ. Aku lapar, bikin makanan. Janda Sarfat berkata, aku enggak punya, di rumah cuma ada segenggam tepung, sedikit minyak. Elia berkata, pulang, bikin separuh untuk saya, separuh untuk kalian berdua. Ini gimana tuh ini ya? Hamba Tuhan egois sekali ya. Separuh untuk hamba Tuhan, lalu ibu itu cuma 1/4, anaknya 1/4. Saudara rela? Saudara siap begini? Enggak. Nyata kok dari cara kita memberi kok. Dari cara kita menanggapi program-program gereja kok. Urusan sound system, urusan pembangunan sinode, urusan apa itu kelihatan kok. Maaf ya, saya sedang bicara tentang perkara-perkara rohani. Tapi ibu janda ini berkata, baik Pak. Walaupun dia berkata, kami tinggal segenggam, sedikit minyak, saya pulang bikin makanan, aku dan anakku makan, sesudah itu mati. Tapi Elia berkata enggak,
kasih separuh dulu untuk saya. Jadi kamu 1/4 saja, anakmu 1/4 saja. Ibu ini nurut. Lalu dia pulang, dia bikin roti, enggak bikin sekaligus 3 gitu, enggak. 1 dulu untuk hamba Tuhan dulu. Lalu hamba Tuhannya kenyang, ngelus-ngelus perut mungkin, baru dia pulang, bikin untuknya, untuk putri, untuk anaknya. Cuma Alkitab mencatat, tepung segenggam tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Ini orang 2 bisa makan sampai musim hujan turun lagi, musim panen berikutnya karena hujan sudah turun. Saudara-saudara sekalian, dalam percakapannya dengan ibu itu kelihatan memang kelembutannya walaupun tegas, kelihatan roh kasihnya. Lalu kuasa yang membuat hati bapak-bapak kembali kepada anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Itulah roh Elia. Dan Elisa berkata, aku minta 2 porsi. Dapat saudara. Walaupun sukar, tapi dapat. Saudara-saudara, kita juga dapat atau bisa memperoleh hal-hal seperti ini. Hal-hal yang sukar, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita, di luar kemampuan kita, di luar segala perjuangan kita, jauh dari situ kita bisa peroleh hal-hal rohani maupun hal-hal jasmani. Cuma kalau kita mengikuti dari ayat 1, memang ada syaratnya saudara, ada kondisinya. Sebelum itu terjadi, Elisa terlebih dahulu mengalami progresif kehidupan rohaninya, ada transformasi, ada breakthrough, ada terobosan di dalam hidupnya. Apa itu? Mari kita ikuti beberapa ayat dari ayat 1 mulai. Yang pertama ialah dia harus ada atau melewati Gilgal. Ayat 1 berkata demikian, menjelang saatnya Tuhan akan naik atau Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Gilgal itu apa? Gilgal artinya lingkaran. Tapi itu adalah gambaran dari permulaan, start kehidupan seseorang. Kehidupan seorang Kristen mulai dari Gilgal. Bahkan sebelum-sebelumnya orang Israel, kemudian Yosua, kemudian Saul, kemudian Elisa, itu start dari Gilgal. Israel mulai menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu di Gilgal. Yosua pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21 itu. Allah berfirman, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Yosua 5 ayat 9. Aku hapuskan memori tentang Mesir, aku hapuskan ingatan tentang perbudakan, aku hapuskan ingatan tentang perjalanan padang gurun dengan segala seluk-beluknya, dengan segala dinamika kehidupan di situ, dengan berkat-berkat, dengan hukuman, dengan segala macam ketegangan. Aku hapuskan semua itu, dan di sini di Gilgal start di situ memulai kehidupan baru. Aku hapuskan celah Mesir, kata Tuhan. Dan itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal. Disitulah Israel mulai permulaan kehidupan bersama Allah. Dari situ Yosua atur serangan ke selatan, serangan ke utara. Dari situ dia bagi tempat-tempat itu atau daerah itu. Tiap kali selesai perang, tentara balik ke Gilgal. Tiap kali selesai perang, balik ke Gilgal. Itu beberapa lama waktunya. Di situ Yosua berkantor, saudara-saudara, pada awal-awalnya. Dari situ dia atur semua, dia manage seluruh perjalanan Israel ketika sudah sampai di tanah Kanaan. Bagi tempat itu
serahkan Hebron kepada Kaleb, ya dia bagi kepada suku-suku, dan mulailah hidup baru. Start kehidupan Israel bersama Allah. Yang sudah melewati Mesir, sudah melewati padang gurun. Di Gilgal itu mana berhenti. Di Gilgal itulah Israel merayakan Paskah. Yosua tentaranya itu happy betul di Gilgal. Kemudian berapa tahun sesudah itu Raja Saul, masih ingat ya Raja Saul ya? Raja pertama Israel, itu dilantik di Gilgal. Pelantikannya bukan di istana, tapi Samuel datang ke situ, sudah diurapi sebelumnya di Rama, di rumahnya Samuel. Tetapi kemudian untuk melantiknya, memproklamasikan Saul sebagai raja, itu terjadi di Gilgal. Kemudian Elisa, kita lihat dalam bacaan kita, dia memulai pelayanan di Gilgal. Nah, apa yang mau dibicarakan di sini saudara-saudara sekalian? Orang Kristen itu harus punya awal, punya permulaan yang jelas, yang tegas dari perjalanannya bersama Tuhan. Jadi nggak bisa kita lahir dari keluarga Kristen, kebetulan dididik sekolah minggu, kita bertumbuh dalam keluarga Kristen, lalu terus di gereja, tapi ditanya, kamu kapan mulai start dengan Yesus? Udah tahu? Saya selalu bersaksi, ketika anak-anak kami sudah SMP, saya panggil. Saya ajak ngomong-ngomong berdua. Pastikan keselamatannya. Start di situ. Walaupun dari kecil, bahkan di kandungan sudah didoakan terus. Dari kecil bawa ke gereja, penyerahan anak, sekolah minggu. Tapi di SMP selalu saya mau pastikan mereka sudah punya titik start dengan Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita harus paham hal ini, harus mengalami hal ini. Kapan kita memulai perjalanan kita bersama Tuhan? Kapan kita menerima Injil? Kapan kita pertama kali menerima keselamatan? Kapan kita yakin tentang kepastian keselamatan kita? Kapan kita yakin tentang panggilan pelayanan kita? Dari itu permulaan. Itu harus jelas. Elisa start dari Gilgal. Saul start dari Gilgal. Israel dan Yosua start dari Gilgal. Terima Yesus, percaya Injil, Roh Kudus masuk, kita mengaku, kita bikin deklarasi, kita bikin pengakuan bahwa kita percaya kepada Yesus. Itulah start kehidupan kita. Nah, saudara sudah belum? Halo? Lali? Sudah lupa? Kapankah Anda terima Yesus? Kapankah Anda punya komitmen dengan Yesus? Lali Pak. Lah sudah belum? Lampuh. Yesus sudah di hatimu belum? Tidak tahu. Pokoknya aku ke gereja. Lah ke gereja ngapain? Biar dapat teman. Ke gereja ngapain? Cari pacar. Ada loh yang begitu ya. Tapi kalau enggak start, jelas bahaya saudara. Enggak berguna kita rajin ke gereja. Maka dimulai dari situ. Kemudian beranjak saudara-saudara yang kedua, yaitu battle. Ayat 2 berkata, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, di Gilgal itu tadi. Udah di sini aja, enggak usah maju-maju gitu ya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Dari Gilgal sudah start jelas, tidak boleh berhenti di situ, harus mengalami kemajuan, harus ada progresif itu tadi, harus mulai ada transformasi hidup, enggak cuma permulaan, harus ke Betel. Betel itu artinya apa? Rumah Tuhan. Betel ini bersejarah saudara, di tempat itulah pertama kali Abraham mendirikan mezbah. Ketika dia baru mulai datang dari Ur-Kasdim ke Haran, Haran itu kira-kira apa namanya ini?
Suriah sekarang ini, lalu dia berhenti di Betel, dirikan mezbah. Yang kedua, saya ulangi lagi, ayat 2 berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Betel berarti rumah Tuhan. Abraham memulai ibadah di situ. Dia tinggalkan Ur Kasdim, dia sampai ke Haran, lalu turun ke tanah Kanaan. Yang pertama dia lakukan ialah membangun mezbah di Betel. Kemudian cucunya, si Yakub, ketika lari dari kakaknya, gara-gara hak kesulungan itu tadi, dia tinggalkan rumah ayah ibunya, dia mau pergi ke omnya di Haran, lalu sampai ke Betel, tidur di situ, beralaskan batu, bantalnya batu, ya nggak ada kemah, langsung langit. Lalu bermimpi saudara-saudara, dia lihat malaikat naik turun, sorga ke bumi, naik turun saudara-saudara sekalian. Lalu dia berkata, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Kejadian 28 ayat 22. Betel artinya rumah Allah. Elia disuruh Tuhan dari Gilgal, dari perjalanan awal harus maju ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah itu, di situ ada roti, kalau kita lihat tabernakel ya, rumah Tuhan yang dibangun oleh, atau tabernakel yang dibangun oleh Musa, kemudian dibikin menjadi permanen oleh Raja Salomo. Di situ tiap hari harus ada roti, ada kaki dian, ada mezbah dupa. Itu adalah gambaran daripada firman Tuhan. Roti itu firman Tuhan. Menoreh itu ya, yang kaki dian emas itu adalah gambaran daripada Roh Kudus yang terus bercahaya, dan mezbah itu adalah doa. Kita harus sampai ke pengalaman seperti ini. Sampai ke rumah Tuhan. Secara fisik bagus juga. Itu sebabnya kita tetap ibadah. Walaupun banyak halangan, tapi kita tetap ibadah. Hari-hari ini dunia sedang bingung, sedang bergumul, sedang diskusi, memasuki new normal. Orang tidak lagi suka ke gereja, lebih suka online. Padahal kadang-kadang ada gangguan seperti ini. Tapi sebahagian itu ke gereja. Yang baby boomers lahirnya tahun 1960-an sekitar itu, masih pingin kumpul seperti ini. Tapi anak-anak milenial, generasi X, generasi Y, sudah enggak pingin. Saya tanya beberapa anak remaja, kamu nyaman mana, ke gereja apa di rumah? Di rumah saja, enak, kebaktian sambil tiduran. Tapi kita yang baby boomers, kalau enggak ketemu begini, gelisah kita. Kita paksa anak muda kita, mereka berkata ngapain? Ya ada sih harapan, berkata manusia itu kan makhluk sosial. Bagaimanapun masih pingin kumpul-kumpul dengan saudara seiman. Tapi kumpul bagaimana? Enggak boleh salaman, enggak boleh senggolan, harus jaga jarak. Jadi sudah dunia ini berkata new normal. Sesudah ini nanti berapa tahun ke depan kita enggak bisa tanpa masker, tetap harus pakai masker. Banyak ancaman. Tapi saudara-saudara, kita tetap harus ada di rumah Tuhan. Bagaimana mengatasi ini saudara-saudara ya? Ya paling tidak diri kita ini rumah Tuhan. Kita ini bait Allah, kita ini tempat Roh Kudus berdiam diri. Jadi paling tidak kita pastikan di dalam kita selalu ada firman, roti, ada Roh Kudus yang menyala, yang bersinar, yaitu kaki dian itu, dan ada kehidupan doa, mezbah yang selalu kita bangun.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencintai rumah Tuhan juga. Jadi sampai ke Betel itu bukan sekedar kita ada di rumah Tuhan secara fisik, tetapi secara rohani diri kita pun rumah Tuhan. Kita menjadi tempat kediaman Allah secara bersama-sama, secara kolektif. Entah kita ketemu, salaman, ataukah kita di rumah masing-masing. Kita ini adalah rumah Tuhan. Lalu kita ini juga harus mencintai rumah Tuhan. Mazmur 69 ayat 10a berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, membakar hatiku, kata Raja Daud. Minggu lalu ada teman kita sudah siap-siap mau berangkat ke gereja. Tapi ternyata ada keluarga karipan karena weker nggak bunyi. Wah, ngomong gelo tenan aku nggak pergi ke gereja. Lalu apa? Aku sudah siap, sudah mandi, tapi istri belum siap ternyata. Terpaksa kami live streaming, tapi gelo gitu. Karena apa? Cinta rumah Tuhan menghanguskan, membakar hati. Saya nggak tahu saudara-saudara kalau pagi-pagi datang lelah apa, aduh kok minggunya digeser toh Pak. Kebaktiannya itu jam 9 gitu loh. Naik pagi itu pergumulan gitu. Saya nggak tahu saudara kalau pagi jam 6 itu pergumulan atau sudah kesukaan. Sudah membakar hati kita. Pinginnya ketemu minggu pagi jam 6. Ya. Cinta rumah Tuhan membakar hatiku, kata Raja Daud. Kita harus mengikatkan diri kita dengan gereja memang saudara-saudara. Tadi pagi-pagi saya bangun, saya baca WA dari teman di Jakarta. Dia WA saya ternyata jam 12 malam, saya sudah tidur. Ya, lalu saya lihat dia kasih laporan kegiatan gerejanya. Itu saya iri saudara-saudara. Masih TPI, nanti minta didewasakan. Mereka berkata, Pak tolong beri waktu untuk dewasa nanti Januari. Tapi kemudian saya lihat kegiatannya itu mantap saudara-saudara ya. Kita kalah. Tiap pagi mereka doa Zoom. Ya. Seminggu sekali PA 2 kali. Seminggu dua kali PA. Pendalaman Alkitab melalui Zoom. Terus diakonianya itu setahun berapa kali itu untuk 250 orang. Donor darah. Kemudian tiap minggu pengobatan gratis. Ada saja yang bertugas untuk itu. Covid gini tetap kegiatannya banyak saudara-saudara. Saya baca tadi 21 macam kegiatan. Padahal masih TPI. Waduh lah Klaten itu suruh Zoom aja sekali seminggu kangelan. No. Seminggu sekali toh kangelan saudara-saudara ya. Ini tiap hari ada kegiatan. Kalau online kegiatannya ini Pak, kalau offline kegiatannya ini. Saya baca tadi 21 macam kegiatan dalam seminggu. Cuma satu mikir oplo blenger ya. Sing melayani blenger, sing melu yang blenger. Tapi dia laporkan itu kepada Sekum, kepada MPH, tentu serius betul itu. Saudara-saudara harus mencintai rumah Tuhan, harus mengikatkan diri dengan gereja. Kalau enggak kita ini mudah nanti diombang-ambingkan oleh dunia ini. Yang ketiga apa maksudnya Betel itu ialah bahwa kita harus sadar hidup kita ini bait Roh Kudus, saya sudah tekankan tadi. 1 Korintus 6:19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini harus disadari. Sampai ke Betel itu 3 hal ini harus kita alami. Dari Gilgal cuma permulaan, harus beranjak ke rumah Tuhan, menjadikan hidup kita di rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan, hati kita terbakar oleh karena rumah Tuhan,
Nah sesudah itu ternyata belum cukup saudara-saudara. Harus pergi lagi ke Yeriko. Ayat 4 berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sudah cukup. Dari Gilgal pindah ke Betel, sudahlah cukuplah. Hebat itu, mantap itu. Tinggal sini saja, aku mau pergi, Tuhan suruh aku ke Yeriko. Tapi Elisa bilang apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Selalu jawabnya sama. Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya sudah, Elia mantap, biarkan ikut. Dan dikatakan saudara-saudara, lalu sampailah mereka di Yeriko. Yeriko itu apa? Tempat yang berbau harum dan indah. Dulu kita taunya Yeriko tembok besar menghalang-halangi Israel, perang di situ, cuma itu ya toh, kelilingi 7 kali, ya toh. Kemudian mereka nyanyi, runtuhlah tembok Yeriko. Ternyata tembok Yeriko atau kota Yeriko artinya tempat yang berbau harum, tempat yang indah. Setelah berada di rumah Tuhan, menjadikan hidup kita ini sebagai rumah Tuhan, Tuhan ingin agar kita menebarkan bau harum. Di pasal 2 dari 2 Korintus ayat 14-15 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Pak Sam almarhum khotbah ini di pembukaan sidang sinode kita di Bandung. Berbau harum. Bau harum itu muncul ketika ada arak-arakan, orang pikul mayat. Ya. Jadi hukuman itu tentara yang ditawan oleh tentara Roma, mereka paksa untuk memikul teman-temannya yang sudah mati. Dibawa ke kota. Tapi di tengah-tengah itu ada tentara yang menang. Dan itu mendebarkan keharuman kemenangan. Jadi ada bau mayat, ya, orang yang masih hidup disuruh mikul supaya cepat mati, dia sendiri cepat mati karena mikul mayat yang sudah terkontaminasi gitu ya. Lalu di tengah-tengah itu para tentara yang menang, tentara Roma, menebar keharuman. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita mendebarkan bau harum. Bukan hanya di lingkungan sendiri, tetapi di tempat lain juga. Seperti Yusuf menebar harum di Mesir. Seperti Daniel menebar harum di Babel. Kita juga harus menebar harum di sekolah, di kelas, di tempat kerja, di keluarga, di kantor, di tetangga, di mana saja. Tebar harum, itulah Yeriko. Jadi saksi gitu loh saudara. Jadi setelah start tadi di Gilgal, bertumbuh di dalam rumah Tuhan, jadi saksi, menebar keharuman. Omongannya enggak ketus, omongannya enggak kasar, isi WA-nya enggak kasar, isi WA-nya, isi Facebook-nya enggak sembarangan, tapi di situ ada bau harum. Ngomong sama teman-teman, bau harum. Coba tiap hari kita menebar bau apa saudara-saudara? Kalau ngomong itu ngomong apa kita ini? Kita cerita teman kita, cerita di keluarga kita, kita ngomong soal apa? Kita ini mikul mayat, ataukah dengan tegap berkata kemenangan di pihakku? Itu kelihatan dari sikap kita. Pertumbuhan rohani nampak dari cara kita bicara, cara kita bersosialisasi, di medsos kita, bereaksi kita, segala macam itu kelihatan itu saudara. Kita sedang memikul mayat atau sedang memikul bau harum dan menebarkan bau harum. Harus sampai ke Yeriko.
Elia berkata, aku mau ke sana, kamu di sini saja. Elisa berkata, oh tidak bisa. Saya harus ikut. Ya sudah, jalan lagi. Yang keempat saudara-saudara, ke Yordan. Jadi itu sebenarnya saudara kalau lihat Gilgal itu tadi, dari Yordania nyebrang sungai Yordan sampai di Gilgal. Setelah itu naik sedikit ke Betel, turun sedikit ke Yeriko, baru balik lagi ke sungai Yordan. Yang sungai Yordan yang dilewati Yosua dan bangsa itu, lalu turun sedikit di tempat Yesus dibaptis itu ya. Ada anak-anak kita yang pingin baptisnya di sana. Pokoknya saya mau baptis di situ. Pak Yairus yang baptis. Ya amin aja gitu. Tapi kok ya corona mengganggu ya. Tapi itu perkara sukar, didoakan nanti kejadian. Ada yang mau ikut rupanya, amin juga itu. Pengen dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6 bilang begini saudara, dari 2 Raja-Raja 2 itu tadi. Berkatalah Elia kepadanya, kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, di Yeriko. Kamu sudah di Gilgal, sudah Betel, sudah Yeriko, tinggal di sini. Sebab Tuhan suruh aku ke Yordan. Jawabnya sama, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya sampai di Yeriko. Yordan. Yordan artinya mengalir. Setelah kita menjadikan hidup kita sebagai rumah Tuhan, menebarkan keharuman, maka kita harus mengalir. Itu gambaran daripada mengalir, aliran-aliran kehidupan, aliran Roh Kudus. Galatia 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin juga oleh roh. Banyak kita dipimpin diri kita sendiri, ego kita sendiri, konsep kita sendiri, perjuangan kita sendiri, cita-cita kita sendiri, rancangan kita sendiri, angan-angan kita sendiri. Sudah waktunya kita sampai ke Yordan. Hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, diatur oleh roh. Yohanes 3:34c berkata, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, limpah sebenarnya. Tapi kita ini seringkali mengabaikan roh. Sakar PDW, maunya sendiri, rancang sendiri, jalan sendiri, semua sendiri. Kita harus membiarkan hidup kita menjadi tawanan roh, bahkan oleh Paulus berkata begitu. Kisah 20, 22, 23a berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Enggak cuma dipimpin oleh roh, enggak cuma dituntun oleh roh, enggak hanya hidup oleh roh. Ditawan saudara. Itu Paulus. Kepada jemaat memang dia berkata, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh. Tapi dia sendiri berkata, sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Orang yang seperti itu sudah tidak ada rencana lagi. Hidupnya bukan dirinya lagi, pasrah. Ini sudah kelas tinggi nih saudara ya. Paulus memang berkata, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh. Tapi aku ini enggak cuma begitu, naik lagi, ditawan oleh roh. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau di sini masih aku pingin ini, aku mau akan lakukan ini, aku akan itu. Tetapi kalau sudah sampai tingkatan ditawan oleh roh, dia berkata, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selain yang setiap hari nanti secara spontan Roh Kudus beritahu kepadaku. Seringkali kita ikut dengan rencana kita sendiri loh saudara ya, kemauan kita sendiri. Tapi Elia berkata kepada Elisa, aku mau ke Yordan.
Mau seperti ini enggak? Elisa berkata, melu. Siapa takut? Setelah Elisa melewati semua ini, setelah mereka berhasil menyeberangi, barulah disuruh meminta. Tadi saudara di awal sudah saya suruh meminta. Beraninya toh? Nggak tahu tadi minta apa, saya nggak tahu. Tapi ternyata begini jalan ceritanya saudara. Ayat 9 berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang, Elia tidak berkata kepada Elisa di Gilgal, minta. Oh berarti tadi Pak Yerus salah itu. Elia tidak berkata Elisa di Betel, minta. Dia tidak berkata di Yeriko, minta. Bahkan dia belum berkata di seberang sungai Yordan, sebelum kita nyebrang, minta. Enggak, sesudah berhasil menyeberang, barulah kemudian Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Wah, setelah ini baru berkata, minta hak kesulungan. Wah, sukar. Tapi sudah. Berhasil enggak? Berhasil. Pasti ada yang berkata dalam hati, wes Pak kalau begitu ora usah minta sukar. Yang penting aku tetap Gilgal cukup. Jangan suruh maju, cukup Gilgal saja. Dan jangan suruh aku minta yang aneh-aneh. Ada toh yang begitu toh? Laung nyatanya kalau minta yang aneh-aneh, yang besar-besar, yang sukar-sukar, kudu melewati ini, gak usah. Amin. Atau kita mau berkata, saya mau minta yang sukar. Lah gampang kok. Start, jelas hubungan dengan Kristus. Mulai di situ ada kejelasan. Lalu rumah doa, berdoa, rumah Tuhan, mezbah, gampang itu ada roti. Lalu menjadi saksi, apa-apa. Aku mengalir dalam pimpinan Roh Kudus, gampang toh. Baru setelah itu minta. Mintanya bukan biasa-biasa tapi yang sukar, bahkan yang mustahil. Jadi saya mau tanya saudara-saudara, Anda mau pilih mana hari ini? Melewati Gilgal, melewati Betel, melewati Yordan, Yeriko, sampai ke Yordan, lalu nyebrang supaya bisa minta hal-hal sukar, atau tidak mau, tidak penting itu hal-hal sukar itu. Jadi saya tidak usah, cukup di Gilgal saja, nggak usah sampai ke Betel, nggak usah sampai ke Yeriko, nggak usah sampai ke Yordan. Saudara minta yang mana? Kalau saya sih maunya dapat hal-hal yang sukar, ya toh? Sukar. Dapat Bu Yairus itu sukar. Jangan dikira begitu ketemu, kawin yuk, jadi. Bukan, sukar. Mamah saya, saudara-saudara saya tidak setuju. Papahnya dia, saudara-saudaranya dia nggak setuju. Dan itu nggak cuma, Om, boleh ya? Nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Wah ada ceritanya, wangel, sukar. Tapi dalam pimpinan Roh, karena Roh sudah bicara, Roh sudah tuntun, itu loh jodohmu. Wah yes gitu, misalnya ingat dulu ya. Dia juga dapat, itu loh jodohmu. Lah kok elek kan? Tapi Roh Kudus sudah tuntun saudara, dapat. Saya mau menantang saudara untuk sampai ke sini loh saudara ya. Bertahun-tahun jadi Kristen masa gini melulu, masa di Gilgal melulu. Enggak apa-apa toh Pak, yang penting aku selamat. Aku di sorga nanti ya pinggiran enggak apa-apa. Jadi tukang cuci di sorga enggak apa-apa. Tukang cucinya siapa?
Enggak ada yang keringetan ya toh. Minta hal yang sukar. CLI, Ivon, buka pasar dalam waktu dekat sukar apa? Mudah. Itu kan janjinya Agustus, juntrungnya enggak ada sampai hari ini. Sukar ya? Ivon, berani minta? Aku minta dalam waktu pemerintah cepat selesai. Bangun itu, balik situ. Enggak tahu Cik Ria masuk enggak tahu hari ini. Mau balik situ apa enggak itu. Ada hal yang kita enggak bisa jangkau, tapi ada kemungkinan. Gampang kok, cuma gitu aja loh, gampang Pak, Cile, oh gampang kok. Maju, minta. Lalu besok di Zoom cerita. Loh kemarin ada yang cerita. Jadi kalau itu Rebu itu kadang-kadang saya WA beberapa orang, ayo Zoom. Nah ada seorang ibu udah lama nggak ikut, tahu datang, bersaksi, Pak rumahku saya ikut apik loh Pak. Lah kok iso? Dibangunkan orang, aku ora metu duit beberblas loh Pak, tapi rumahnya saya iki apik tenan. Pak Yerus sama Ibu Yerus kesini gitu ya. Bagi dia mustahil, tidak mungkin, sukar itu, tapi dapat. Saya rindu saudara-saudara menjadi manusia yang berbeda, orang Kristen yang berbeda. Amin. Jangan sama seperti yang lain. Yang lain dapat segitu ya segitu aja. Tapi kita dapat sesuatu yang luar biasa. Minta. Yang kau minta itu sukar. Elisa berkata, ora apa-apa. Cuma gampang aja kok. Ayo berdiri bersama-sama. Sekali lagi sekarang saudara, tadi saya suruh minta ketika saudara belum terlalu paham. Tapi sekarang saya suruh sekali lagi saudara minta sekarang. Mungkin lebih sukar daripada yang tadi.